Assalamualaikum, hai sobat sehat semuanya, apa kabar? Selamat datang dan selamat bergabung di acara Bincang Sehat Rumah Sakit Tiara Sela. Topik pembahasan episode kali ini yaitu kenali lebih dekat layanan psikologi di Rumah Sakit Tiara Sela dengan fokus bahasan minat dan bakat. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan psikolog Wendri Surya Pratama, MPSI Psikolog. Selamat pagi Pak, Pagi, apa ya, alhamdulillah kabar? sehat ya, luar Iya, biasa. luar biasa. Dari sehat, Sehat Pak, alhamdulillah. Jadi gini Pak, minat mm, bakat ya Pak ya. ya, Bicara dengan minat bakat, kita nggak asing lagi nih dengan benar. minat bakat. Semuanya udah nggak asing, kita udah secara umum udah tahu nih minat bakat. Mm, Tapi sebenarnya apa sih Pak minat bakat itu sendiri Pak? Iya, Menurut Bapak? oke, benar. Di masyarakat sering kali ya kita dengar sebut kata minat bakat itu. Minat Mm-mm. anaknya apa sih? Bakat anaknya Iya. apa sih? Gitu kan. Mm-mm. Tapi secara harfiah sederhananya, pertama kita lihat dulu, bakat dan minat ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Mm-mm. Nah, bakat ini adalah kemampuan atau potensi yang dibawa oleh seseorang sejak dia lahir. Mm-mm. Nah, pada beberapa teori juga menyebutkan bahwa bakat ini adalah potensi-potensi si anak yang dipunyai oleh si anak untuk dia bisa belajar lebih baik dan lebih optimal gitu. Oh gitu. Jadi ini sifatnya bawaan, Bawaan, minat bawaan. bakat. Tapi beda ya dengan IQ atau kecerdasan tuh beda Pak? Beda, beda, tentunya beda gitu kan. Oh. Nah, sementara kalau minat itu Mm-mm. akan beda lagi. Minat itu adalah kecenderungan, Kecenderungan, kecenderungan iya iya iya. kesukaan seseorang terhadap satu hal. Oke, Nah, kayak jadi hobi gitu kali ya, Pak? bisa jadi ke Mhm arahnya mhm. ke sana. Mhm mhm mhm. Jadi kekhususannya nanti bisa terarah ke misalnya di minatnya di bidang olahraga kah, gitu kan, Mhm. atau minatnya di suatu pekerjaan kah, Mhm suatu mhm. jenis perkuliahan atau studi kah, itu nanti akan bisa ke arah ke sana. Kemudian, Pak, kalau minat bakat ini kan tadi katanya bawaan. Mm, Itu bisa kita gali atau tiba-tiba, oh tiba-tiba bakatnya muncul nih mm, berjalannya waktu mm, atau gimana menurut mm, mm. Bapak? Nah, jadi untuk bakat sendiri Mhm. sebenarnya ini butuh upaya ya. Oke. Butuh upaya Mhm. untuk karena dia ibarat apa ya? Dia ibarat karunia Tuhan ya, Mhm. karunia Tuhan yang diciptakan sama Tuhan dan kita butuh upaya untuk melihatnya. Mhm mhm. Jadi sedari dini kita harus bisa lihat nih dengan melalui kegiatan-kegiatan mungkin ya, kegiatan bermain anak-anak sepertinya anaknya nih punya potensi yang baik nih dalam fokusnya, terus dalam konsentrasinya dia bagus, atau di dalam hal kayaknya kemampuan motoriknya dia gampang larinya cepat, loncatnya Mhm mhm bagus mhm. nih gitu kan. Nanti berarti dia punya bakat di Bakat. dalam hal-hal seperti itu. Nah, sementara minat ini butuh waktu juga. Karena Mhm. apa? Minat itu kan tadi kita sebutkan bahwa itu adalah kecenderungan. Mhm. Nah, ketika itu kecenderungan, kita harus lihat sejauh apa, sebesar apa informasi yang dipunya oleh anak. Nah, Oke. kalau misalnya anak punya kecenderungan kesukaan terhadap olahraga, Mhm. seberapa banyak sih informasi tentang olahraga yang dipunyai? Nah, misalnya kalau anaknya cuma tahu tentang sepak bola saja, ya belum tentu dia akan punya minat lagi terhadap olahraga yang lain misalnya. Oke. Ternyata ada basket, ada berenang, ada olahraga-olahraga lain yang ternyata anak-anak butuh informasi tentang itu. Mhm. Jadi balik ke pertanyaan di awal bahwa sejak kapan? Ini sejak kecil kita udah harus bisa Oh, lihat jadi ya. dari usia dini pun Maksudnya udah kita udah bisa bisa ya, lihat Pak, dan itu dipantau nih? bisa Oh, gali ya. oke. Kalau faktor, Pak, ada nggak Mm-mm. faktor-faktor yang bisa mempengaruhi minat bakat ini misalnya muncul atau tiba-tiba misalnya kayak kita tuh ternyata ada bakat tapi ternyata karena nggak ada potensi yang digali tadi dia Mm, kayak hilang gitu. hilang gitu Ada ya. bisa ada nggak, Pak? Tentu banyak ya, banyak Mhm sekali mhm faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang akhirnya bakatnya muncul dan optimal. mhm. Nah, pertama adalah tentunya bakat tentunya adalah sifatnya bawaan ya, genetik ya, Oke. gitu kan, genetik orang tua, keluarganya, dia ketika Mhm. punya bakat dalam satu hal, pasti dia anaknya mempunyai kecenderungan juga untuk itu. Gitu. Nah, ketika dia punya kecenderungan ini, faktor utama tentunya adalah pola asuh orang tua. Pola Gitu. asuh, oke. Nah, pola asuh orang tua dalam memberikan fasilitas, mengapresiasi segala bentuk kegiatan anak yang akhirnya bisa memunculkan potensi-potensi yang tadi ada di anaknya gitu. Nah, ini jadi faktor utama gitu kan. Lingkungan, lalu kemudian tentunya pendidikan juga akan mempengaruhi. Gitu. Nah, untuk minat sendiri tentunya juga akan banyak pengaruh-pengaruh dari lingkungan ya. Lingkungan tempat dia dibesarkan,
pendidikan ataupun informasi yang dia terima itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana minatnya nanti akan mengerucut kepada satu atau dua hal. Balik lagi ke minat bakat Pak. Kayak misalnya Elisa nih. Elisa nih nggak tahu nih minatnya di mana. Kayaknya nggak cocok nih kerja di sini. Kayaknya nggak cocok. Itu bisa juga berarti dideteksi atau nanti ada tes-tesnya kah Pak? Kayak Elisa nih sekarang kayaknya aku nih ada minat di olahraga, tapi pas olahraga kok kayaknya nggak ada bakat ya aku di sini. Nah, gitu kan ada juga tuh keresahan pribadi Pak. Benar. Nah, kita sendiri di psikologi punya serangkaian alat tes objektif ya yang mengukur kemampuan bakat dan minat seseorang gitu kan. Nah, memang tadi ketika kita mau mengukur kemampuan minat seseorang tentu ada batasan waktu ya gitu. Soalnya nggak mungkin kan anak 1-2 tahun kita tes minatnya sementara belum punya informasi apapun. Benar. Tapi ketika anak-anak ini sudah punya banyak informasi, misalnya di usia SMP gitu kan anak-anak sudah mulai itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan minat. Atau kalau ini kan lagi musim lagi libur nih Pak posisinya. Mau kuliah nih, jurusan bingung atau kayak kalau IPA mau IPS, kalau mau kuliah mau jurusan apa, berarti juga bisa ya Pak ya. Bisa banget. Jadi itu bisa kita lakukan. Kita lihat secara potensi si anaknya punya potensi seperti apa. Apakah dia lebih punya potensi untuk mengikuti mata pelajaran di IPA misalnya, atau dia mungkin punya potensi yang untuk mata pelajaran yang di IPS misalnya gitu. Itu akan lebih baik ya ketika kita bisa lihat bakat dan minat anak ini dan itu bisa berkembang secara seimbang, tentunya anak ini akan berkembang secara lebih optimal. Banyak kasus juga Pak pengalaman itu misalnya tuntutan orang tua Pak. Anaknya misalnya cenderungnya ke IPS, tapi orang tuanya maunya ke IPA. Nah, secara psikologi mengganggu kah dengan si anak ini nanti Pak? Satu kuncinya adalah optimal. Bisa saja anaknya akan punya kemampuan untuk mengikuti satu jurusan atau satu sistem pendidikan tadi ya, level pendidikan misalnya di IPA gitu kan. Nah, anaknya tentu akan bisa ngikutin, tetapi akan optimalkah? Ini yang akan belum tentu gitu kan. Jadi nanti mental health ya Pak yang diserang. Betul. Nah, arahnya ke sana gitu. Jadi banyak faktor gitu kan. Jadi kalau sekarang kan kita sering lihat ya anak-anak yang akhirnya bingung dengan sekolahnya, merasa stres dengan kuliahnya. Ya ini bisa jadi karena anak-anak ini tidak sekolah, tidak kuliah, tidak sesuai dengan bakat dan minat. Atau bahkan tidak selesai kuliah bisa jadi ya Pak ya, karena ya nggak di passionnya ya Pak. Betul. Jadi sebaiknya kalau misalnya kayak ada bingung tuh konsultasi dulu kali ya Pak, biar kita ternyata jelas nih. Jadi ini nggak mesti orang tua anaknya ya Pak. Elisa kan anak nih, mau ngambil sekolah ini, ataukah perlu orang tuanya juga yang konsultasi atau cukup aku aja nih ya gitu menurut Bapak gimana? Nah, bakat dan minat ini pasti selalu berkembang ya. Seperti kayak bakat pasti punya potensi untuk terus berkembang. Nah, minat juga. Banyak anak yang akhirnya pindah-pindah nih minatnya. Kemarin tuh minat olahraga, sekarang minat ini. Nah, minat dan bakat ini punya proses berjangka waktu gitu. Mulai dari anak-anak usia dini sampai dia mulai nanti kuliah dan besar, tentunya ini akan berkembang terus. Jadi ini bisa dilihat dari mulai anak-anak usia-usia dini, dan ini tentunya butuh peran orang tua. Nah, orang tua yang akhirnya bisa melihat anaknya nih, misalnya contohnya anaknya seneng banget main ketika main gambar nih di art, itu anaknya happy, anaknya ngerasa bahagia, ngerasa seneng, ngabisin waktu berjam-jam. Jangan-jangan anaknya punya minat ke sana dan dia ternyata gambarnya juga bagus, ternyata dia punya bakat di sana. Nah, tentunya ini peran orang tua untuk melihat, akhirnya tahu apa upaya yang akan dilakukan untuk anaknya. Bentuk stimulasinya nanti seperti apa, memfasilitasinya seperti apa, dan apresiasi seperti apa nanti yang akan bisa dikasih ke anak. Jadi urusan bakat dan minat ini bukan soal urusan anak aja, tapi ini ada peran penting orang tua yang harus konsul juga. Gitu. Baik. Kalau di Rumah Sakit Tiara Sela nih, psikolog Wendri Surya kan ada praktek di Tiara Sela. Itu ada metode-metodenya Kak atau alat-alat tesnya nggak Pak? Kalau untuk mengetahui minat dan bakat seseorang? Tentunya ada ya, gitu kan. Kita punya serangkaian di sini di Rumah Sakit Tiara Sela, di Polipsikologi, kita punya serangkaian alat yang bisa mengukur kemampuan potensi bakat dan minat anak. Nah, jadi alat-alat yang kita pakai juga
up to date ya gitu kan. Dan bahkan kita sekarang sudah coba buat menerapkan online test juga nih untuk Oke, anak-anaknya iya. gitu kan. Jadi bentuk pengukuran itu ada yang bentuknya paper and pencil, ada yang anaknya mengerjakan tugas, ada yang bentuknya dalam bentuk permainan. Jadi ada juga yang bentuknya isian-isian yang harus diisi. Nah, dengan serangkaian tes yang ini, mudah-mudahan kita akan bisa menilai sejauh mana potensi dan minat bakat dan Iya. anak tersebut. Jadi dengan taunya anak tadi arahnya kemana, jadi terarah ya Pak. Misalnya Iya, kayak hobi betul. olahraga ya masuknya ke olahraga atau Betul. dileskan. Atau perlu nggak sih semua anak mengikuti semua les Pak? Nah, pertanyaannya pertama adalah anaknya seusia berapa nih gitu kan. Oke. Kalau misalnya anak-anak di usia SD gitu kan sering banget ya orang tua sekarang Iya, ngasih semua anaknya ya dilesin semua les Pak. ya, les gambar iya, Iya les betul. vokal iya, les baca tulis iya gitu kan. Iya. Sebenarnya ketika anak memiliki kecukupan stimulasi dari sekolah, dari rumah, dan anak merasa cukup dengan itu dan waktunya tidak berlebihan, akhirnya waktu istirahatnya cukup, waktu aktivitasnya cukup, itu cukup buat anak. Tetapi ketika anak tidak mendapatkan stimulasi yang cukup, misalnya ibu bapaknya sibuk bekerja, akhirnya anaknya tidak ada aktivitas apapun di rumah selain Betul. sekolah. Nah, les bisa menjadi upaya tambahan biar anak punya stimulasi tambahan nih, biar bakat dan minatnya jadi lebih berkembang gitu. Itu satu. Kedua, kapan les ini bisa dilakukan oleh orang tua? Kalau les ini tidak dipunyai fasilitas oleh orang tua. Misalnya Iya. mau les berenang, di rumahnya nggak ada kolam Kolam renang. renang, Nah, ya. mau nggak mau kita kan harus untuk melakukan Les. itu gitu. Atau olahraga bertim misalnya, latihan basket, sepak bola, kan nggak mungkin di rumah misalnya harus ke ini, berarti anaknya harus les gitu. Jadi tunggu dulu mau bilang ini harus gitu. Iya. Harusnya kapan ada hal-hal yang perlu kita Atau pertimbangkan dulu. ikut-ikutan ya Pak. Benar, Yang apalagi itu itu. yang itu les mau ikut les juga itu nggak baik banget untuk psikologi ya Pak. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, sepenting apa Pak untuk konsultasi ke psikolog? Tentunya psikologis itu adalah bagian yang utama dari seseorang ya, dari individu. Kita bukan fisik aja, tapi kita punya psikologis atau punya mental gitu kan. Nah, di balik jiwa yang sehat, di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat kan. Iya, benar. Nah, ketika kita ingin sesuatu tujuan yang lebih optimal, tentunya kita harus mempersiapkan secara fisik dan mental secara lebih baik gitu kan. Nah, jadi mental ini juga penting atau psikologis ini juga penting untuk kita konsultasikan, kita lihat, kita cek, kita tinjau, kita nilai sejauh mana kondisi psikologis kita saat ini gitu. Nah, itu untuk anak-anak bisa juga kita lihat tadi bahannya seperti apa, minatnya seperti apa, potensi karakternya, kepribadiannya, atau potensi kecerdasannya seperti apa, agar ini jadi pendukung ketika anak nantinya mencapai tujuannya dengan lebih baik. Jadi seberapa penting? Ini sangat penting, sama pentingnya dengan kita menjaga kesehatan fisik kita. Untuk psikolog sendiri itu apakah kita perlu kayak misal kayak Elisa kan Gen Z nih Pak, lagi galau ataukah lagi mau ngecek aja atau gimana Pak menurut Bapak? Jadi di Tiarasela sendiri pasien-pasien yang datang ke sini sudah tidak lagi dalam kategori pasien saja ya. Oh ya. Pasien artinya yang dalam kondisi sakit, tidak. Jadi psikolog itu juga menerima atau memberi layanan kepada orang-orang yang ingin mengoptimalisasi dirinya. Misalnya saya ngerasa nggak semangat nih di tempat kerjaan saya, kenapa ya gitu kan. Nah, itu juga bisa. Atau anak-anak sepertinya kok anaknya nggak optimal ya belajarnya, apa gaya belajarnya yang kurang tepat, atau ada aspek-aspek psikologis yang kayaknya kurang pas nih dengan situasi belajarnya yang akhirnya anak nggak tepat. Jadi nggak nunggu sakit dulu ya Pak, nggak nunggu sakit dulu, nggak nunggu depresi dulu. Jadi optimalisasi juga dilayani oleh psikolog. Jadi kategorinya adalah manusia normal yang pengen optimalisasi dirinya, itu juga bisa dengan layanan ke psikologi ya.
Nah, Pak, ini Mm-mm. kan ke psikolog nih penting, Pak. Kayak Mm-mm. aku pribadi, pengen banget nih psikolog, tapi takut nih biayanya berapa ya, mahal nggak ya? Nah, itu pasti banyak banget pertanyaan di luar sana. Jadi Oke. tanggapan Bapak gimana? Mm-mm. Nah, selain biaya, biasanya stigma juga ya. Iya, Takut nih ke di, psikolog, iya udahlah betul. takut, terus takut biaya lagi. Nah, Iya, iya. saya bisa bilang Mm-mm. untuk biaya ke psikolog klinis di Rumah Sakit Tiara Sela itu harganya bersaing ya untuk di Provinsi Bengkulu. Mm-mm. Nah, dibanding dengan wilayah Sumatera, Mm-mm. untuk biaya ke psikolog klinis itu masuk dalam kategori yang cukup murah ya, Murah. Mm. di Provinsi Bengkulu, apalagi yang ada di Tiara Sela. Jadi yuk masyarakat jangan takut untuk datang ke psikolog, apalagi Mm-mm. takut karena biaya. Mm-mm. Kalau bisa saya bilang rentangnya itu kita mulai dari biaya 80 ribuan sampai dengan 300 ribuan, itu tergantung nanti tindakannya seperti apa. Kalau Mm-mm. sekedar konsultasi aja mungkin biayanya lebih kecil. Tapi kalau membutuhkan biaya tambahan untuk misalnya tadi kita butuh tes minat bakatnya, Iya. tes intelijensinya, tentu akan ada tindakan tambahan gitu. Berarti terjangkau ya, Pak. Jadi Sangat-sangat terjangkau. nggak ada alasan sebenarnya takut-takut mau ke psikolog, Oh mau iya, betul. konsul. Mm-mm. Sebaiknya sih memang untuk daripada ragu, bingung dengan Mm-mm. banyak kok, Pak. Saya pribadi aja kadang-kadang bingung. Ini saya kemana arahnya? Ini saya Betul. lagi apa? Mungkin lagi sakit ya, Mm-mm. tapi kita Mm-mm. takut-takut, ragu-ragu. Mm-mm. Oke deh, nanti coba nanti kita konsul ya, Pak. Nanti. Oke. Nah, Pak, untuk Mm-mm. penutup obrolan kita pagi hari ini, Mm-mm. kesan dan pesan, Mm-mm. tanggapan untuk para penonton kita apa, Pak? Mm-mm. Silakan. Iya, pasti buat sahabat Tiara Sela, sesuai topik kita tadi bahwa saat ini Rumah Sakit Tiara Sela mempunyai pelayanan psikologi klinis nih. Nah, di salah satu pelayanannya itu adalah tes minat dan bakat. Yuk, kita lihat pertama untuk orang tua, ayo lihat bakat dan minat anak sedini mungkin biar anak bisa berkembang dengan cara yang lebih bahagia, lebih optimal, dan dia bisa capai tujuan hidupnya dengan lebih baik. Jadi jangan ragu ke psikolog klinis ya. Hai Sobat, itu tadi fokus bahasan bincang sehat kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Wendri, terima kasih Sama-sama. semuanya untuk penonton. Yuk jangan ragu konsul psikolog di Tiara Sela. Assalamualaikum.